Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Fitriansa, kedua ada Rizka Fauzia, dan yang ketiga ada saya sendiri, Novia Utari, sebagai moderator. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengirim surat. Pertama, pastikan kebenaran alamat, penulisan nama, serta gelar orang yang dituju. Kedua, perhitungkan waktu pengirim agar surat sampai tepat waktu. Ketiga, sesuaikan sifat pengirim dengan kepentingan isi surat. Keempat, perhatikan keamanan isi surat apabila surat dikirim dalam bentuk fisik. Cara pengiriman surat. Metode dalam pengiriman surat dapat dilakukan dengan mengirim fisik surat melalui pos dan kurir, serta mengirim surat melalui mesin telex, faksimili, dan jaringan komputer. Untuk pengiriman pesan melalui mesin telex sudah jarang digunakan karena kemunculan teknologi komunikasi yang lebih mutakhir seperti faksimili dan pengguna pos elektronik menggunakan media komputer. Surat pos. Surat pos adalah surat yang cara pengirimannya menggunakan jasa pos dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan. Salah satu jasa pos adalah PT Pos Indonesia. Pilihan layanan yang disediakan jasa pengirim PT Pos yaitu 1. Surat pos biasa, 2. Surat pos kilat, 3. Surat pos kilat khusus. Surat pos biasa. Pelayanan ini merupakan pengiriman surat dengan tarif standar dan menggunakan perangko yang ditempelkan di bagian kanan atas amplop. Pengirimannya bisa melalui kantor pos atau memasukkan surat ke dalam kotak surat atau bisa juga disebut bus surat yang biasanya tersedia di depan kantor pos atau tempat-tempat umum lainnya. Yang kedua yaitu surat kilat. Surat kilat merupakan pelayanan pengiriman surat dengan jangka waktu kirim lebih cepat dan tarif perangkonya lebih mahal dari surat pos biasa. Surat kilat dapat menjangkau pengiriman dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga yaitu surat kilat khusus. Untuk menggunakan jasa layanan surat kilat khusus, pengirim surat harus menanyakan ke kantor pos apakah alamat yang dituju terjangkau layanan ini. Tarif untuk pengiriman menggunakan layanan ini juga berbeda untuk tiap-tiap kota tujuan. B. Surat kurir. Surat kurir adalah surat yang dikirimkan menggunakan jasa seorang kurir. Saat ini banyak bermunculan perusahaan penyedia jasa layanan pengiriman surat atau dokumen yang dapat memberikan kemudahan bagi pengirim surat. Jangkauan pengiriman surat dari dalam kota bahkan sampai ke seluruh dunia. Contohnya adalah Tiki, JNE Express, DHL, FedEx Indonesia, dan lain-lain. Cara mengirim surat melalui kurir atau ekspedisi. Yang pertama yaitu siapkan dokumen yang akan dikirimkan dari rumah. Yang kedua yaitu beri data lengkap dokumen berupa alamat yang dituju, nama lengkap penerima, nomor telepon, dan data pengirim. Yang ketiga yaitu pergi ke counter ekspedisi terdekat. Yang keempat, serahkan dokumen yang akan dikirim ke kasir. Kelima, kasir akan mendata dan menimbang dokumen dan memeriksa kelengkapan data. Yang keenam, setelah memilih paket yang ditawarkan, Anda dapat membayar biaya pengiriman. Yang terakhir, jika semua prosedur selesai, maka Anda akan menerima struk bukti pengiriman. C. Surat faksmil. Surat faksmil adalah surat yang dikirim melalui mesin faksmil. Mesin faksmil adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Surat faks ada dua macam, yaitu surat biasa yang penulisannya menggunakan bentuk surat secara umum, namun pengirimannya melalui mesin faks. Dan yang kedua adalah surat yang bentuknya dirancang secara khusus untuk pengiriman melalui faks atau biasa disebut fax cover sheet. Cara mengirim surat melalui mesin faksmil. Yang pertama yaitu buka penutup penyelip dokumen, yang kedua sesuaikan
lebar letak dokumen dengan ukuran kertas surat. Yang ketiga, selipkan kertas dengan muka atau lembar yang berisi tulisan menghadap ke mesin. Yang keempat, angkat gagang telepon, putar nomor fax yang dituju. Yang terakhir, ketika pesawat yang dituju terdengar nada menerima, tekan tombol start. A. Surat elektronik. Surat elektronik atau biasa dalam bahasa Inggrisnya disebut email atau electronic mail adalah surat yang dikirim menggunakan jaringan internet. Internet adalah jaringan komputer yang ada beberapa situs web yang sangat terkenal dan menyediakan fasilitas surat secara gratis. Yang pertama itu dari dalam negeri ada bolehmail.com, astaga.com, terus detik.com, dan dari luar negeri itu situs webnya yahoomail.com, gmail.com, dan rocketmail.com, hotmail.com, dan lain-lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman dengan fasilitas yang modern, teknologi komunikasi semakin berkembang. Jadi tidak perlu repot-repot mengirim surat lewat komputer, bisa menggunakan handphone atau tab. Cara mengaktifkan surat elektronik atau gmail.com. Aktifkan komputer dan buka situs web www.gmail.com dan akan terlihat username dan password Anda. Kemudian untuk mengirim surat, Anda harus masukkan username dan password Anda, dan di situ Anda melihat tampilan kontak masuk atau inbox, dan ada beberapa yang dapat legue, klik alamat pengiriman Anda dapat membacanya. Untuk membalas surat, klik play dan akan keluar tampilan kosong untuk menuliskan pesan Anda. Dan yang ketiga, jika ingin menulis pesan baru, klik compose di sebelah kiri dari tampilan surat elektronik Anda. Istilah bagian-bagian surat untuk kelancaran prosedur pengiriman surat elektronik. Apabila ada yang ingin Anda lampirkan, klik attach a file, pilih data yang akan dikirim di file upload. Jika sudah menemukan data yang ditentukan, kemudian klik open. Tunggu beberapa saat. Sekian presentasi dari kami kelompok 12. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih.